berita pagi ini kan diisi dengan berbagai informasi, di antaranya Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran platform media sosial generasi mendatang berupa dunia virtual atau metaverse untuk ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur dengan nama Jagat Nusantara. Pengamanan Selat Bali diperketat menjelang pelaksanaan KTT G20 di Bali. Selama 5,5 jam, Presiden Arema FC Juragan 99 Gilang Widya Pramana menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Kami akan hadirkan nanti bagaimana perkembangan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Oktober 2022 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak berbagai informasi yang sudah disiapkan reporter Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu berita-berita yang terjadi hingga tadi malam. Presiden Joko Widodo menyatakan Sumpah Pemuda tetap menjadi pegangan bangsa Indonesia pada masa kini. Hal itu disampaikan melalui akun media sosialnya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada Jumat 28 Oktober 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan segera memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya belum dapat memberikan kepastian waktu untuk pemberangkatan tim KPK ke Papua. Nur Bali, Iwayan Koster mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjelang penyelenggaraan puncak presidensi KTT G20 di Bali. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan reporter Radio Republik Indonesia. Kami awali pagi ini mengenai Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran platform media sosial generasi mendatang berupa dunia virtual atau metaverse untuk ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur dengan nama Jagat Nusantara. Berikut laporan negara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya luncurkan Jagat Nusantara. Presiden Joko Widodo meluncurkan platform digital berbasis interaksi sosial di dunia virtual bernama Jagat Nusantara. Acara peluncuran digelar di Jakarta Theater Jumat kemarin. Platform media sosial ini menyajikan dunia metaverse dengan lokasi di Ibu Kota Nusantara IKN. Menurut Presiden, dengan adanya metaverse IKN menjadi peluang dan kesempatan untuk masyarakat berbagi ilmu dan bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di dunia. Masa depan kita dimulai dari sini. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Di sini kita dapat berkumpul, berkreasi, bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Menjadi peluang dan kesempatan untuk berbagi ilmu dan bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh penjuru Indonesia bahkan di dunia. Dan juga kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk kebanggaan Indonesia secara global. Para seniman tanah air juga dapat berkreasi dan menikmati hasilnya, seperti konser musik ini. Kita juga bisa berolahraga, akan menjadi pengalaman bersama yang seru. Ayo generasi muda, mari kita membangun Ibu Kota Nusantara bersama-sama melalui inovasi dan kreativitas kita. Sementara itu, Founding Chairman Jagat Wisnutama Kusubandio dalam laporannya mengatakan, dalam kehidupan saat ini yang didominasi oleh teknologi dan digitalisasi, anak muda harus siap berkompetisi dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, melalui Jagat Nusantara ini, pihaknya berupaya untuk mewujudkan kompetisi melalui kreativitas dan inovasi digital. Kedepan, selain menjadi the next social media, kami akan kembangkan platform ini untuk menjadi the next commerce, Bapak Presiden, the next sport and entertainment platform juga. Kami juga sedang mempersiapkan platform ini bahkan untuk menjadi the next real estate platform untuk IKN melalui tokenisasi lahan. Bayangkan jika kita dapat memiliki lahan virtual yang juga mewakili kepemilikan lahan yang sesungguhnya nanti di IKN. Pada intinya Jagat hadir untuk menjembatani beragam potensi ekonomi digital dengan ekonomi real. Jadi menggabungkan potensi ekonomi digital dengan ekonomi real sehingga dapat tercipta ekonomi
baru. Dengan inovasi ini kami berharap generasi muda tidak dapat menciptakan fungsi dan kebermanfaatan bahkan berpartisipasi sebelum dan setelah IKN secara fisik nantinya terwujud. Melalui platform Jagat Nusantara, para pengguna dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mengadakan rapat, pertemuan, dan nonton film. Aplikasi ini juga bisa memuat konser virtual, pertunjukan dan showcase karya digital, dan interaksi lainnya, baik melalui telepon genggam ataupun web. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro 3 RRI melaporkan. Wakil Ketua KPK, Yohanes Tanak menyebut dirinya berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri yang hadir dalam acara juga menyebut sangat senang dengan kehadiran Yohanes Tanak karena akan menguatkan komposisi pimpinan di KPK. Berikut laporan Perdikta Rahadi. Demi Tuhan, saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung pengucapan sumpah dan janji Yohanes Tanak sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2019-2023. Di hadapan Presiden Jokowi, Yohanes berjanji akan menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya Usai acara pelantikan, Yohanes kepada wartawan mengatakan dirinya berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. dan saya tentunya sama dengan komitmen teman-teman yang lain. Bagaimana kita melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan kehadiran Yohanes karena akan menguatkan komposisi di pimpinan KPK. Pak Yohanes Tanak ini kawan saya seleksi satu sindikat. Kita masuk ke klub besar ya, sama-sama fit properties. Tapi waktu itu beliau belum beruntung. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung kami dan 5 pimpinan ini kalau saya lihat komposisinya akan saling menguatkan. Sinergi kolaborasinya akan semakin meningkat. Kenapa? Kalau seandainya rekan-rekan lihat, ada saya yang belakang dari Polri. 37 tahun saya sebagai penyidik Polri. Terus kedua ada Pak Yohanes Tanak dari Jaksa. Jadi tentu beliau akan banyak memahami bagaimana konstruksi suatu perkara, bagaimana konstruksi perkara ini bisa dibawa dan bisa dihadirkan di peradilan. Yohanes Tanak terpilih menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mundur karena kasus gratifikasi MotoGP Mandalika. Yohanes lolos dalam hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR pada 28 September 2022. Dalam pemungutan suara di Komisi 3, Yohanes yang terakhir menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung mengumpulkan 38 suara, sementara Inyo Manware yang menjabat sebagai Auditor Badan Pemeriksa Keuangan hanya mengumpulkan 14 suara. Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Reformasi di tubuh Polri mendapat dukungan tidak hanya dari masyarakat yang ingin agar Polri dapat lebih baik melayani masyarakat, tetapi juga dari internal kepolisian, seperti komitmen yang dicanangkan Kapolda Yogyakarta yang baru. Berikut laporan Rosihan Akbar. Jelas, namanya Presiden adalah panglima tertinggi, ya semuanya harus tunduk dan patuh untuk melaksanakannya. Termasuk sikap hidup yang sederhana dan tidak. Betul, ya, itu sudah perintah. Dukungan dari 7 mantan Kapolri yang mendatangi Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk melakukan pembenahan di tubuh Polri juga mendapat respon luas dari masyarakat. Namun komitmen dan dukungan juga hadir dari kalangan internal menuju perubahan ke arah yang lebih baik sesuai instruksi Kapolri dan juga Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Suwondo Nainggolan menyatakan komitmen Polri saat ini adalah tetap menjadi pengayom dan pelayan masyarakat yang semakin baik. Dia Polri siap melayani masyarakat, siap memberikan rasa aman, siap mendukung pembangunan. Kalau perubahan dari sisi perubahan Itu sebetulnya semuanya kita menuju ke sana. Ke arah yang baik pasti akan melakukan hal yang perlu diupdate dan sebagainya. Irjen Suwondo Nainggolan yang resmi bertugas mulai 21 Oktober lalu menyatakan instruksi Kapolri terkait gaya hidup aparat yang tak boleh bermewah-mewahan juga harus dipatuhi oleh seluruh jajaran kepolisian
kepolisian, termasuk di lingkup Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Instruksi Kapolri juga Pak ya, yang tidak boleh termewah-mewah itu Pak ya? Iya, kalau semua perintah pimpinan itu kita akan laksanakan karena itu sudah menjadi sebuah perintah dan sudah melalui sebuah proses yang pengkajian. Sementara itu, Kasubit Tekom Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Harisudin juga menyatakan dukungan penuh untuk pembenahan di tubuh institusi Polri agar dapat mengembalikan kepercayaan publik yang terlanjur anjlok akibat beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Hal itu diutarakan Harisudin ketika diwawancarai RRI usai menjadi komandan upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 Jumat pagi di Stadion Mandala Krida. Ya, memang kemarin dengan adanya kejadian Polri yang sangat tragis, perlu pemikiran dari sesuatu hadir untuk membenahi, untuk kebersamaan peningkatan Polri itu sendiri, sehingga nanti lebih bagus, lebih dicintai masyarakat, lebih dipercayai masyarakat, dan Polri yang bersifat melayani. Demi memberi dukungan untuk perubahan Polri ke arah yang lebih baik, 7 orang mantan Kapolri mengunjungi Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Kamis siang. Mereka menyatakan langkah yang tengah diambil Kapolri saat ini, Listio Sigit Prabowo, harus mendapat dukungan luas dari masyarakat dan juga internal Polri sendiri. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkap penyelesaian permasalahan yang terjadi di Myanmar harus segera dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di negara itu. Sebab menurut Retno, penyelesaian masalah di Myanmar dinilai hanya dapat diselesaikan oleh rakyat di negara itu. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus bersama dengan Retno pada saat ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan penyelesaian permasalahan yang terjadi di Myanmar harus segera dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di negara itu. Menurut Retno, usulan Indonesia tersebut merujuk pada hal yang dimandatkan di dalam 5 poin konsensus. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI usai pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN soal Myanmar, Kamis 27 Oktober di Jakarta. Dijelaskan Retno, dalam pertemuan yang berlangsung di Sekretariat ASEAN tersebut, Indonesia menekankan keterlibatan dengan militer hanya dilakukan sebagai bagian dari upaya keterlibatan dengan seluruh pemangku kepentingan. Penyelesaian masalah di Myanmar dinilai hanya dapat diselesaikan oleh rakyat di negara itu, yaitu melalui dialog dengan ASEAN sebagai fasilitator. Engagement dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah recognition. Kita yakin hanya dengan engagement dengan all stakeholders, maka ASEAN akan dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog. Dan dialog nasional inilah yang diharapkan akan dapat membahas masa depan Myanmar. Dalam pertemuan, Indonesia juga menegaskan tindakan kekerasan harus segera dihentikan. Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran terhadap terus meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan banyak korban masyarakat sipil. Dalam pertemuan tadi, Indonesia menyampaikan data-data. Kita memiliki data-data mengenai meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi sejak terjadinya kudeta sampai saat ini. Serangan yang dilakukan junta militer Myanmar pada saat pelaksanaan konser musik di Kachin harus dikecam dan tidak dapat diterima. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Sidarto Suryodipuro mengungkapkan, jika Myanmar menolak bantuan kemanusiaan yang diberikan ASEAN, maka ASEAN akan menyikapi dengan memastikan ditegakkannya 3 pilar ASEAN. Tidak ada banyak yang bisa dilakukan ASEAN, tetapi yang penting diingat adalah ASEAN itu harus maju terus dalam upaya community building-nya di 3 pilar: politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta juga membahas mengenai bantuan kemanusiaan ke Myanmar, di mana hingga saat ini terhimpun 27 juta dolar Amerika bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Kamis 27 Oktober menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada para pemimpin negara. Rekomendasi akan diumumkan di dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pada 10 hingga 13 November di Phnom Penh, Kamboja. Komentar RRI pagi ini akan menyoroti tentang solusi ASEAN untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Komentar dibacakan Tom Hakim, naskah disusun Eliani Ratnaningsih dan juga Bambang Dwiyana.
pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis politik dan keamanan hingga saat ini masih melanda Myanmar.